Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Semua mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam kuliah pengantar studi Islam. Pada kesempatan kali ini fokus kajian kita adalah produk ijtihad. Namun materi ini juga terkait dengan materi sebelumnya. Oleh karena itu sebelum kita mengkaji tentang produk ijtihad ini, kita sedikit perlu mengeksplorasi urean sebelumnya yang terkait dengan materi ini. Sebelum kita kaji, maka kita pahami apa itu ijtihad. Ya, tentu kita masih ingat, kita ambil yang paling mudah saja. Kita anggap aja ijtihad itu secara etimologi suatu usaha yang sungguh-sungguh, atau dalam bahasanya al-juhdu. Kemudian dalam terminologi fikih, ijtihad itu dipahami suatu usaha seorang mujtahid secara sungguh-sungguh dalam mengeluarkan hukum Islam dari sumbernya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, dengan metode tertentu. Hal ini biasa disebut juga sebagai takhrijul ahkam, mengeluarkan hukum. Adapun metode atau manhajnya juga banyak sekali. Kita dulu pernah mengkaji ada manhaj al-qiyas kalau Imam Syafi'i, sedangkan kalau Imam Abu Hanifah menggunakan istihsan, Imam Malik menggunakan istislah atau amaliyah penduduk Madinah, Ibnu Hazm menggunakan ad-dalil dan sebagainya. Itu adalah metode. Jadi metodenya itu banyak sekali yang digunakan oleh seorang mujtahid. Setelah kita paham apa itu ijtihad, maka dalam mengidentifikasi suatu persoalan yang terkait dengan produk ijtihad tadi, maka biar kita paham kenapa masing-masing ulama hakim itu berbeda-beda dalam merumuskan suatu hukum atau materi hukum fikih tadi itu. Oleh karena itu, hal yang perlu kita pahami terkait dengan hasil atau produk ijtihad itu, pertama, siapa subjeknya. Kalau subjeknya Al-Imam Asy-Syafi'i, berarti metodenya adalah al-qiyas. Kemudian apa metodenya? Ya, yang barusan saya sebutkan tadi, metodenya ada al-qiyas dan lainnya. Kemudian bagaimana hasilnya? Hasil ijtihad itu berbeda-beda meskipun dalam satu persoalan yang sama, karena bedanya manhaj atau metode sebagai pendekatan seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari sumbernya. Itulah permasalahannya. Baik, kita lanjut tentang stratifikasi produk ijtihad. Pertama adalah fikih, yang kedua fatwa, yang ketiga kompilasi hukum, combination of law, kemudian jurisprudensi atau science, philosophy of law, kemudian yang terakhir adalah konon atau undang-undang. Kita pahami satu persatu dari hal tadi. Pertama adalah fikih. Fikih adalah pemahaman
hukum syara yang dituangkan, ditulis, disusun oleh mujtahid secara tafsili, secara spesifik. Adapun daya hujahnya itu adalah dhanni. Kita tidak wajib mengikuti, tapi fikih ini pasti kita lakukan, kita gunakan dalam hal memutuskan suatu masalah, sehingga mau tidak mau kita mengikuti. Nah itu sudah. Fikih yang kedua adalah fatwa. Fatwa ini jawaban seorang mufti atas persoalan yang diajukan oleh mustafti. Adanya fatwa ini muncul karena ada seorang mustafti menanyakan suatu persoalan kepada seorang mufti dan hasilnya itulah fatwa. Jadi kehujahannya sama dengan fikih, yaitu dhanni. Itu suatu kebenaran yang 100% pasti benar, namun tidak mutlak. Tidak mutlak, diduga pasti benar. Yang ketiga, kompilasi atau himpunan, yaitu suatu kumpulan pendapat, bisa juga kumpulan fatwa yang disusun secara teratur dari berbagai sumber. Kemudian yang keempat adalah jurisprudensi. Jurisprudensi itu suatu keputusan hakim sebelumnya yang digunakan oleh hakim setelahnya dalam memutuskan suatu kasus. Jadi jurisprudensi itu adalah urean-urean seorang hakim, kemudian dan itu dibukukan, kemudian suatu saat dikutip lagi oleh hakim berikutnya. Itu jurisprudensi. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah undang-undang. Undang-undang ini dirumuskan, disepakati oleh para ilmuwan. Kemudian ilmuwan ini juga dari berbagai macam bidang. Kemudian untuk membedakan kesepakatan ini yang disebut undang-undang ini dengan ijma, ada perbedaan. Kalau undang-undang ini ada formalitasnya, jadi diformalkan oleh pemerintah, oleh kerajaan. Tetapi kalau ijma tidak, hanya diputuskan secara bersama. Namun dalam hal ini undang-undang itu diformalkan. Nah, misalkan undang-undang yang dibuat oleh Kaisar Hammurabi tahun abad 17 sebelum Masehi, undang-undang Hammurabi atau Kode Hammurabi, boleh juga dalam bentuk sabda-sabda kerajaan. Mungkin Raja Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 terkait dengan persoalan tertentu. Boleh juga dalam sistem pemerintahan, misalkan di negara kita, itu undang-undang itu melibatkan 3 lembaga, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Yang merumuskan adalah legislatif, namun ketika lembaga ini ikut mengetahui, ikut mensosialisasikan, kemudian termasuk formalisasinya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.